Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Fahira dengan NIM 1216186 dari kelas 2B offline. Izin menjelaskan sedikit tentang uji kokeran menggunakan SPSS. Bisa kita lihat ya sebelum kita mengetahui uji kokeran menggunakan SPSS, kita harus ketahui fungsinya itu untuk apa. Nah, fungsinya itu untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan proporsi antara kelompok data berhubungan atau berasal dari populasi yang sama. Merupakan perluasan dari uji MC-NEMAR. Kan kalau uji MC-NEMAR itu dilakukan data melalui dua perlakuan, sebelum dan sesudah. Nah, maka untuk uji Cochrane ini bisa dilakukan pengamatan dengan beberapa perlakuan. Nah, spesifikasinya itu data observasi berskala ukur nominal atau dikotomi, yang artinya dikotomi adalah dua hal yang saling bertentangan, seperti contohnya sukses gagal, hidup mati, menang kalah, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada contoh kasus. Seseorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Pewawancara dilatih untuk melakukan 3 wawancara. Yang wawancara pertama itu menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Untuk wawancara yang kedua, menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Dan untuk wawancara yang ketiga, menunjukkan ketiadaan perhatian, keterburu-buruan, dan keformalan yang kaku. Nah, pewawancara ditugaskan untuk mengunjungi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 18 rumah dan diminta untuk menggunakan teknik wawancara 1 pada satu kelompok, wawancara 2 pada kelompok lain, dan wawancara 3 pada kelompok sisanya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan 18 himpunan ibu rumah tangga dengan 3 ibu rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap himpunan. Jadi, ada sebanyak 3 sampel berpasangan. Nah, di sini tuh kita ingin diuji apakah perbedaan antara ketiga jenis wawancara itu mempengaruhi banyaknya jawaban iya yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan itu dengan menentukan taraf signifikannya itu 1%, 1 untuk jawaban iya dan 0 untuk jawaban tidak. Bisa kita lihat ya di tabel. Nah, selanjutnya langsung aja ke SPSS. Seperti biasa ya, kita buka SPSS-nya, kemudian ke variable view, kemudian di name-nya itu kita bisa tulis wawancara 1. Nah, untuk desimalnya jangan lupa dinolkan. Setelah itu, kita tulis di labelnya itu jawaban terhadap wawancara. Nah, jika sudah, langsung ke nomor 2, kita tulis di name itu wawancara 2, begitupun dengan desimalnya dinolkan. Selanjutnya ke kolom nomor 3, kita tulis wawancara 3, dan desimalnya pun dinolkan. Nah, untuk labelnya ini, dari kolom 1 sampai 3, labelnya itu jawaban terhadap wawancara. Seperti itu juga, label untuk nomor 3, jawaban terhadap wawancara. Nah, jika sudah, value-nya itu 0 untuk tidak, untuk jawaban tidak. Dan kita bisa tambah value 1 untuk jawaban iya. Setelah itu kita klik OK. Untuk wawancara kedua pun seperti itu ya. 0 untuk jawaban tidak. Dan kita add 1 untuk jawaban iya. Lalu setelah itu kita klik OK. Dan begitupun kolom nomor 3 wawancara 3, 0 untuk tidak, dan add 1 untuk iya. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, jangan lupa ya di sini measure-nya semuanya dinominalkan. Nah, jika sudah, kita input datanya, kemudian ke analis, kemudian cari non-parametric test, kemudian di sini legacy dialog, terus ke correlated. Nah, semuanya kita kontrolin, terus pindahkan ke panah. Kemudian test type-nya itu Cochrane. Setelah itu, klik OK. Nah, jika sudah, akan muncul seperti ini ya datanya. Nah, setelah itu kita membuat hipotesa statistiknya. 0, 0,1 banding 0,2 sama dengan 0,3 peluang jawaban iya sama pada 3 jenis wawancara. Untuk H1-nya itu
01 banding 02 sama dengan 03, peluang jawaban iya tidak sama pada jenis 3 wawancara. Nah, untuk statistik ujinya itu hitung sama dengan 16,67, p-value-nya itu 0,000. Nah, kriteria ujinya itu tolak H0 jika hitung lebih besar sama dengan Q-table atau p-value lebih besar alfanya. Nah, Q-hitungnya itu sama dengan 16,67, lebih besar sama dengan Q-table yaitu 9,21 ya. Nah, p-value-nya itu 0,00 itu lebih kecil daripada alfanya yaitu 0,05. Nah, maka H0-nya itu ditolak karena peluang jawaban iya tidak sama pada 3 jenis wawancara. Kesimpulannya, peluang jawaban iya berbeda pada ketiga jenis wawancara tersebut. Berdasarkan data yang kita dapat menyebutkan bahwa metode wawancara 3 yang paling sedikit mendapatkan jawaban iya, sedangkan metode jawaban wawancara 1 dan 2 memiliki jumlah jawaban yang sama. Nah, sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.